Jadi kalau sedikit menerangkan kepada pemirsa, kejadiannya adalah saat mobil travel ini hendak ke bahu jalan kontraflow karena mengalami kendala. Kendala ya. Kemudian dari arah yang berlawanan, di mana itu arah kontraflow sebenarnya, itu bus menabrak mobil tersebut. Akhirnya ada mobil yang di belakang, kemudian juga tidak melihat menabrak bus, kemudian mengambil ke kiri, ternyata menabrak mobil yang sudah di bahu jalan tersebut. Kondisi seperti itu kurang lebih. Ya, itu adalah kondisi atau kronologis yang memang bisa kita simpulkan ya dari peristiwa yang terjadi di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek ini. Dan pagi ini kita berkesempatan untuk berbincang nih dengan salah satu anggota keluarga dari 12 ya, total korban meninggal dunia. Sudah bergabung dari Ciamis, ini ada Bu Nopiah. Bu Nopiah ini adalah kakak kandung dari Muhammad Nur Zaki yang menjadi korban tewas ya dalam peristiwa ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Nopiah. Selamat pagi Bu Nopiah. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Ya Bu Nopiah, kita berduka cita ya Bu ya. Berbela-sungkawa juga yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi dan menimpa keluarga Bu. Semoga Ibu Nopiah dan seluruh anggota keluarga pagi hari ini dalam kondisi sehat. Amin. Dan selalu diberikan kesabaran dan juga kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Bu. Amin. Bu, informasi terakhir yang bisa mungkin dibagikan kepada kami Bu, melalui baik itu dari pihak rumah sakit atau dari pihak kepolisian, seperti apa Bu? Boleh kami diberikan informasinya? Informasi terakhirnya belum sampai ke rumah sakit, soalnya orang tua korban masih di itu lagi istirahat gitu. Kata pihak rumah sakit di tesnya entar jam 8-an gitu. Jam 8 pagi ini ya? Iya, jam 8 pagi ini di tes DNA yang kayak gitu. Jadi anggota almarhum Pak Nur Zaki ini belum ada satupun di RSUD Karawang berarti ya Bu ya? Belum iya. Masih dalam perjalanan. Bu, sedang dalam perjalanan, baik Ibu. Ibu Nopiah, bisa berkisah nggak kepada kami Bu? Ini Ibu mendapat informasi pertama kali pukul berapa, seperti apa informasi yang disampaikan Bu? Pertama kali dapat informasi jam 2 dari anak supir repot tersebut. Dia nyuruh untuk datang ke rumahnya gitu, tanpa memberitahu kalau ada kecelakaan gitu. Disuruh ke rumahnya, disuruh intinya semua orang tua korban kumpulin dulu, baru dikasih tahu di rumah supir tersebut. Seperti itu. Ibu Nopiah, terakhir berkomunikasi dengan adik Anda ini kapan Ibu? Terakhir komunikasi sebelum dia berangkat pas malamnya, malam Senin, karena dia mau pulang naik travel gitu. Yang tadinya mau naik motor nggak jadi karena takut capek, jadi naik travel ya. Soalnya diajak sama temennya. Jadi almarhum ini berangkat dari mana, mau menuju kemana, bisa kembali diinformasikan Bu Nopiah? Dia dari Bekasi mau ke Ciamis, mau mudik. Oke. Dari Bekasi. Sama siapa? Sama siapa Pak Nur Zaki atau Mas Nur Zaki ini? Sama temennya atas nama Rizky itu. Baik. Memang adik Anda memang sudah sering mudik dengan menggunakan travel ini atau bagaimana? Kebetulan naik travel baru kali ini. Biasanya dia suka bawa motor gitu. Selama ini di Bekasi bekerja? Iya, bekerja. Dia bekerja baru 1,5 bulan kalau di Bekasi. Biasanya di Bandung. Bekerja di mana, Bu Nopiah? Di klinik Harapan Indah Bekasi. Memang latar belakang almarhum ini sebagai apa ya? Latar belakang apanya nih? Pekerjaan, Bu Nopiah? Iya, pekerjaannya dia di klinik gigi sebagai asisten dokter gitu. Kalau temannya itu yang atas nama Rizky, dia sebagai OB. Oke, Bu Nopiah, apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian kapan jenazah akan diberikan kepada pihak keluarga? Tapi kita tahan dulu ya Bu ya, nanti kita akan sambung lagi usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita akan ajak pemirsa dulu untuk memantau bagaimana kondisi langsung dari RSUD Karawang. Sudah ada rekan kami, Agung Prasetyo. Selamat pagi, Agung. Bagaimana informasi terbaru langsung dari sana? Silakan. Ya, selamat pagi Kamarati, Arif Adil, juga pemirsa. Informasi terbaru terkait korban yang meninggal dunia, yaitu ada 12 orang korban meninggal dunia masih berada di ruang pemulasaran jenazah RSUD Karawang, dan di mana saat ini tim Inapis dan DPI Mabes Polri masih melakukan identifikasi terhadap para korban yang meninggal dunia. Dan selain itu juga polisi membuat posko antemortem untuk mempermudah atau mencocokkan data keluarga terhadap korban, di mana ini untuk mempermudah karena para korban ini rata-rata mengalami luka bakar cukup serius sehingga identitasnya sulit diketahui. Dan dapat kami informasikan untuk 12 korban yang meninggal dunia ini, diantaranya 7 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Selain itu juga dapat kami informasikan memang identitas yang sudah terkonfirmasi dan dirilis oleh pihak kepolisian, di mana baru ada dua orang yang teridentifikasi, yakni warga Ciamis dan warga Bogor. Dan nantinya jika sudah ada pihak keluarga, nantinya akan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman. Selain itu juga dapat kami informasikan pada hari kemarin juga ada 4 keluarga yang sudah melakukan tes DNA ke tempat ruang pemulasaran atau posko antemortem ini untuk melakukan pencocokan data keluarga dengan para korban. Dan nantinya juga akan diserahkan, jika hasilnya sama, jenazah ini akan diserahkan ke pihak keluarga. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa, memang hingga saat ini seluruh korban masih ada di ruang pemulasaran jenazah RSUD Kabupaten Karawang, dan hari ini korban rencana yang sudah teridentifikasi akan dipulangkan ke pihak keluarga atau diserahkan ke pihak keluarga. Namun untuk korban yang belum teridentifikasi, diharapkan warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya datang ke RSUD Kabupaten Karawang untuk melakukan tes DNA ke posko antemortem untuk mempermudah atau membantu pihak kepolisian melakukan identifikasi para korban yang meninggal dunia ini. Terkait kasus kecelakaan, memang pihak kepolisian dari Mabes Polri dan Polres Karawang hari ini akan menggelar press release, di mana hari kemarin juga telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian, dan olah TKP ini menggunakan metode traffic accident analysis, di mana ini nantinya menggunakan alat 3D untuk mengetahui kejadian sebelum, saat, dan setelah kejadian. Dan selain itu juga memang selain olah TKP, polisi juga memeriksa para saksi-saksi lainnya seperti saksi sopir bus dan sopir kendaraan minibus yang terlibat dalam kecelakaan ini. Dan selain itu juga dapat kami informasikan kepada pemirsa, memang hari ini juga kami akan menunggu informasi-informasi terbaru dari keterangan pihak rumah sakit atau dokter dari DPI Mabes Polri. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembalikan ke Anda di studio. Ya, Agung, jadi sejauh ini anggota keluarga dari korban yang memang sudah terdata ya hadir di RSUD Karawang ini tercatat sudah berapa keluarga, Agung? Baik, yang terkonfirmasi keluarga yang sudah datang dan melakukan tes DNA di posko antemortem Mabes Polri, ada 4 orang keluarga yang sudah melakukan tes DNA pada hari kemarin, dan di mana hasilnya ini tidak bisa diketahui secara langsung dan membutuhkan waktu sekitar 24 jam, dan nantinya hasil ini akan dicocokkan ke korban yang ada di ruang pemulasaran jenazah RSUD Karawang ini. Dan ketika hasilnya sama, nanti korban ataupun jenazah ini akan diserahkan ke pihak keluarga. Namun tidak hanya itu, pihak kepolisian juga berharap ada keluarga korban yang merasa kehilangan anggota keluarganya saat melakukan perjalanan mudik atau pulang kampung ke wilayah Ciamis agar datang ke RSUD Karawang untuk melakukan tes DNA atau mendatangi pos antemortem ini. Arif.
Ya, Agung, jadi belum ada korban yang berhasil diidentifikasikan ya saat ini? Ya, kalau dari keterangan resmi dari kepolisian pada hari kemarin ada 2 korban yang sudah teridentifikasi, namun namanya tidak disebutkan, hanya wilayah atau asal tempat tinggal mereka, yakni yang satu korban berasal dari warga Ciamis, satu lagi merupakan warga Bogor. Dan memang hingga saat ini juga belum mendapatkan informasi terbaru terkait apakah ada korban yang teridentifikasi kembali atau jumlahnya bertambah. Namun hingga saat ini kami masih menunggu informasi-informasi terbaru dari pihak kepolisian. Baik. Terima kasih banyak Agung Prasetyo langsung melaporkan dari RSUD Karawang. Selamat bertugas kembali. Baik, kita bergeser lagi ya ke Ibu Noviah, yakni kakak dari korban. Bu Noviah, sampai dengan saat ini sudahkah dari pihak keluarga juga sudah mungkin melakukan tes DNA dan juga sudah dapat informasi dari pihak kepolisian kapan jenazah korban ini dibawa ke rumah untuk segera dimakamkan? Itu belum tahu ya, soalnya belum ada pengecekan tes DNA. Mulai pengecekan tes DNA itu jam 8 pagi sekarang. Tapi wakil keluarga sudah tiba di Karawang, di RSUD Karawang, Bu Noviah? Sudah ada. Sudah ada. Siapa yang mewakili keluarga ini? Artinya hubungan keluarga dengan korban ini apa, Bu Noviah? Orang mama sama adiknya ada. Oh, mama sama adik. Baik, Bu Noviah, kalau boleh mungkin kita bukan untuk mungkin mengungkit-ungkit lagi kesedihan yang saat ini mungkin dialami oleh keluarga, tapi sosok dari M. Nurzaki ini kesehariannya di mata keluarga, dengan keluarga seperti apa sih Bu Noviah? Dia anaknya cukup mandiri. Dia aktivitasnya cukup lumayan lah sama masyarakat di sini, cukup ikut berpartisipasi sama pemuda di sini. Dan dia kalau ada kerjaan apapun pasti diambil gitu, mau parkir, mau apa gitu. Bu Noviah sendiri artinya almarhum ini sudah berkeluarga, punya keturunan juga kah? Belum, dia belum menikah. Masih tulang punggung keluarga. Baik. Ya. Tulang punggung keluarga. Jadi artinya korban ini berapa bersaudara nih? Beradik kakak? Semuanya itu 4 bersaudara sama saya. Dia itu anak ketiga. Laki-laki pertama. Oh, anak ketiga laki-laki pertama. Kalau dari pihak keluarga harapannya sendiri seperti apa, Ibu Noviah? Ya, harapannya semoga dia matinya husnul khotimah, ditempatkan di sisi yang terbaik, buat yang ditinggalkan dicukupkan sabarannya. Baik. Terima kasih banyak Ibu Noviah sudah berbagi informasi pada Salam untuk keluarga, Bu. Salam untuk keluarga. Sekali lagi kami mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian tersebut. Semoga keluarga diberikan kelapangan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.